Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Abika RI Channel. Kali ini Abika RI Channel akan membahas pelajaran kimia kelas 10 untuk para santriwati MA Mualimat NW Pancor. Ikutin terus videonya ya sampai akhir. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Para santriwati, kita lanjutkan masih mengenai konfigurasi elektron subkulit, aturan yang harus kita ikuti untuk mengisi konfigurasi elektron. Yang minggu lalu udah dibahas tentang aturan atau asas Aufbau. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu kaedah atau aturan Hahn. Aturan Hahn ini ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia yang bernama Friedrich Hahn. Sesuai dengan namanya, yaitu menurut si Friedrich Hahn mengatakan bahwa suatu elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron-elektron baru bisa berpasangan apabila pada subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Ingat kembali pelajaran yang udah lewat mengenai bilangan kuantum. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan aturan Hahn. Bilangan kuantum magnetik atau M, di mana subkulit S menyumbangkan satu buah orbital, satu buah kotak ya, yang harga kotaknya 0, terisi 2 buah elektron ya, maksimal 2 elektron. Ini maksimalnya, banyaknya paling banyak. Kemudian untuk subkulit P menyumbangkan 3 orbital atau 3 kotak, digambar secara menyambung ya, nyambung, tidak boleh terpisah. Nah, ini maksimalnya menyumbangkan subkulit P itu 6 elektron. Kemudian untuk subkulit D menyumbangkan 5 buah orbital atau 5 kotak, nyambung, tidak boleh terpisah. Nah, ini ada 10 elektron. Kemudian yang terakhir subkulit F menyumbangkan 7 buah orbital. Nah, ini ada 7 buah kotak. Nah, ini maksimal elektronnya 14 elektron. Nah, untuk lebih jelasnya para santriwati, kita lanjutkan dengan contoh soal aplikasi dari kaedah atau aturan Hahn yang mengatakan bahwa suatu elektron dalam orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Jika elektron baru bisa berpasangan apabila pada subkulit tersebut sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan konfigurasi elektron, diagram orbital, serta berapakah jumlah elektron yang berpasangan dan tidak berpasangan dari unsur berikut. Nomor 1 Be, berilium, nomor atomnya 4. Yang kedua oksigen, nomor atomnya 8. Yang ketiga kalium, nomor atomnya 19. Dan yang keempat nikel dengan nomor atom 28. Kita jawab sama-sama. Nomor 1 ada Be dengan nomor atom 4. Pertama kali tentukan konfigurasi elektron subkulit, berarti 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dihitung ya. Nah, 2 tambah 2 udah 4. Nah, ini konfigurasinya sampai 2s pangkat 2. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi. Lanjut tinggal diagram orbital. Untuk menggambar diagram orbital bisa di bawah dari konfigurasi elektron itu. Subkulit tadi menyumbangkan satu kotak atau satu orbital. Tinggal kita gambar satu kotak. Nah, di sini pangkatnya itu adalah jumlah elektron yang diminta ya. Gambar ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, ini jadi untuk 1s pangkat 2 yang memiliki 1 buah orbital dengan 2 buah elektron.
yang berpasangan. Kemudian untuk 2s sama, ini masih subkulit S, berarti satu orbital atau satu kotak juga. Pangkatnya dicek. Nah, di sini 2 berarti tanda panahnya ke atas dan ke bawah. Yang pertama ke atas, yang kedua ke bawah. Nah, ini dia gambar orbitalnya, sudah selesai. Yang berikutnya, berapa jumlah elektron yang berpasangan. Nah, jadi jumlah elektron yang berpasangan tinggal dihitung. Nah, di sini 1s pangkat 2 ada 2 buah elektron, berarti 1 berpasangan ya. 2s pangkat 2 berpasangan juga, berarti 2. 1 tambah 1 berarti 2 buah elektron. 2 buah subkulit ya, 2. Jadi jumlah elektron yang berpasangan itu sama dengan 2. Nah, ini dia. Kemudian jumlah elektron yang tidak berpasangan tidak ada kan, di sini berpasangan semua berarti 0 atau 0. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sana ada oksigen dengan nomor atom 8. Kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p. Nah, ini tinggal dihitung ya, baru 2 tambah 2 4. Berarti di sini sisanya tinggal P itu menyumbangkan 6 buah elektron maksimalnya ya. Jadi di sini sisanya 4. Nah, jadi 2 tambah 2 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi bukan pangkat 6 di sini ya, tapi pangkat 4, sisa dari dari subkulit P-nya. Nah, di sini yang di pangkatnya itu adalah sisanya. Nah, ini udah selesai untuk konfigurasinya. Sekarang kita lanjutkan dengan menggambar orbitalnya. Di bawahnya langsung subkulit S menyumbangkan satu kotak berisi 2 buah orbital, ke atas dulu baru ke bawah. Ya, ini kemudian 2S, subkulit S masih sama menyumbangkan satu buah kotak ke atas, ke bawah. Kemudian subkulit P menyumbangkan 3 buah kotak. Dibuat berantai ya, jangan diputus. Nah, di sini pangkatnya ada 4, berarti kita isi dulu ke arah atas semuanya. 1, 2, 3. Ini yang dimaksud dengan kaedahan ya. Nah, ini baru 3 elektron, sedangkan di sini 4, berarti sisanya 1. Nah, ini jadi hanya satu kotak pada subkulit P itu yang berpasangan, 2 tidak. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan jumlah elektron berpasangan sama dengan, kita hitung dari subkulit S, 1, 2, 3. Jadi ada 3 buah elektron ya, 3. Kemudian jumlah elektron tidak berpasangan. Nah, di sini ada 2 buah kotak, 1, 2, berarti 2. Nah, ini dia untuk oksigen. Semoga bisa dipahami sebelum dilanjutkan ke contoh soal nomor 3. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sana ada kalium, K nomor atom 19. Nah, ini semakin panjang konfigurasinya ya. Semakin banyak nomor atom berarti konfigurasinya semakin panjang. Kita lanjutkan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6. Dihitung supaya jangan kelebihan. 2 tambah 2 4 tambah 6 10. Masih tinggal 9 ya, berarti lanjut lagi 3S pangkat 2, 3P. Nah, ini baru 12. P itu pangkat 6 berarti 8 ya. 10 tambah 2 12 tambah 6 18, berarti sisanya tinggal 1, 4S pangkat 1. Nah, ini sisanya ya, jadi pas 19, jangan sampai lebih ya. Nah, ini untuk konfigurasinya. Sekarang tinggal kita gambar diagramnya. Di bawahnya langsung subkulit S masih satu kotak berisi 2 buah elektron ya, 2S sama. Kemudian ada 2P. Nah, ini 3 kotak, 1 2 3. Nah, ini 6 ya. Jadi kita isi dulu ke arah atas semuanya. 1, 2, 3. Nah, baru ke 4, ke 5,
ke 6. Nah, kemudian untuk 3S 1 kotak, angka 2 1 2. 3P subkulit P 3 kotak 1 2 3. 6 1 2 3 4 5 6. Nah baru, kita ulang, agak geser sedikit, 4S pangkat 1. Nah yang terakhir subkulit S ada 1 kotak. Di sini pangkatnya 1, hanya terisi 1 buah elektron. Karena yang diminta 1 di sini terakhir ya. Elektronnya ini dia untuk orbitalnya. Sekarang tinggal kita tentukan jumlah elektron berpasangan. Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 elektron yang berpasangan. Kemudian yang jumlah elektron yang tidak berpasangan, nah ini hanya 1 buah elektron. Nah ini dia untuk unsur kalium dengan nomor atom 19. Contoh soal yang terakhir, yang nomor 4. Nah ini ada nikel Ni ya, dengan nomor atom 28. Kasih sama, kita konfigurasikan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6. Kita kasih jarak untuk supaya gampang nanti menggambar di bawahnya. 3S pangkat 2. Nah ini masih baru 12. Kemudian ada 3P pangkat 6. Lanjut masih 18. 4S pangkat 2. Nah ini baru 20 ya, tinggal 8. Berarti setelah 4S ada 3D pangkat 8. Yang D itu sebenarnya 10 ya, tapi karena yang diminta di sini hanya 28, jadi pangkatnya yang terakhir ada 8. Nah ini dia untuk konfigurasinya sampai subkulit 3D pangkat 8. Nah sekarang tinggal kita buat atau gambar diagram orbitalnya. Subkulit S 1 kotak, isinya 2 buah elektron ke arah atas dulu, ke arah bawah, terus ke arah bawah. Ini 2S sama 1 buah kotak ke atas ke bawah. Untuk P 3 kotak, nyambungnya 1 2 3, tidak boleh dipisah kotaknya. Ke atas dulu semuanya, 1 2 3 4 5 6. Pas. 3S 1 kotak, 2 elektron, 1 2. 3P 3 kotak, 1 2 3. 6 elektron, 1 2 3 4 5 6. Pas. 4S 1 kotak, pangkat 2 1 2. Nah 3D subkulit D menyumbangkan 5 buah orbital. Kita gambar 1 2 3 4 5. Tinggal kita isi ya, ada 8 elektronnya ya, ke arah atas semua. 1 2 3 4 5. Nah masih 5, tinggal 3 lagi baru dipasangkan. 6 7 8. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 4. Tadi konfigurasinya sudah, menggambar diagram orbitalnya sudah. Sekarang tinggal jumlah ya, menentukan jumlah elektron yang berpasangan. Sama dengan, tinggal dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 elektron yang berpasangan. Kemudian jumlah elektron yang tidak berpasangan sama dengan 1 2. Nah jadi 2 buah elektron. Nah itu dia para santriwati untuk
kaedah atau aturan Han. Penerapannya ya atau aplikasinya sudah dijelaskan pada contoh soal. Semoga bisa dipahami dan dimengerti sebelum kita latihan. Sebelum latihan kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu asas larangan Pauli. Kita lanjutkan dengan asas atau ketentuan yang ketiga, yaitu asas larangan Pauli. Menurut si Pauli mengatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Contoh, nah ini ya, keempat bilangan kuantum yang sama yang tidak boleh, misalnya misalnya nilai atau bilangan kuantum N, kuantum utama sama dengan 3, L sama dengan 3. Nah ini yang tidak boleh ya. Nah kemudian M sama dengan plus 1, S sama dengan min setengah. Nah jadi ini yang tidak boleh. Tidak boleh ada yang sama, dua bilangan kuantum yang sama. Nah ini dia yang dilarang ya. Yang dilarang menurut asas Pauli. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh soal. Nah, di sini saya ambil contoh dari konfigurasi oksigen. Oksigen jumlahnya 8. Kita konfigurasikan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p. Nah, ini sudah 4, 2p pangkat 4 terakhir. Nah ini tinggal kita tentukan bilangan kuantum elektron terakhirnya ya. Nah ini kalau sudah ada konfigurasi, yang dicari bilangan kuantumnya adalah elektron terakhir, bukan dari awal ya. Nah ini elektron terakhirnya 2p, berarti bilangan kuantum N atau utama di sini angkanya di depan 2. Kemudian L-nya subkulit P. Nah, ingat subkulit S, P, D, F. Ini harganya ya, harganya diingat dulu, udah yang menjelaskan waktu bilangan kuantum, berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, subkulit P di sini harganya 1, berarti L sama dengan 1 atau kuantum azimutnya. Kemudian M, karena di sini subkulit P berarti 3 buah kotak yang disumbangkan ya, 1, 2, 3. Isinya berapa? Nah di sini pangkatnya ada 4 elektron, tinggal kita gambar 1, 2, 3, 4. Nah ini elektron terakhir, jangan lupa ditulis harganya ya. Elektron terakhir berada pada kotak dengan harga min 1, berarti sehingga M sama dengan min 1 untuk elektron magnetiknya. Kenapa min 1? Karena elektron terakhir berada pada kotak dengan harga min 1. Kemudian untuk bilangan kuantum spinnya sama dengan elektronnya ke arah bawah, berarti min setengah. Nah inilah yang dibolehkan. Harga bilangan kuantum seperti inilah yang tidak ada sama. N dengan L-nya yang sama itu tidak ada ya. Berarti ini yang dibolehkan pada yang tidak dilarang oleh si Pauli. Untuk lebih jelasnya, mungkin para santriwati masih bingung, saya kasih contoh soal tinggal satu lagi ya, mengingatkan kembali untuk menentukan bilangan kuantum. Misalnya di sini saya ambil contoh soal kalium K19 yang tadi ya. Berarti mulai dari 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 masih 10, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6. Hitung 10, 12, 6, 18, berarti 4s pangkat 1. Nah ini dia elektron terakhirnya. Jadi menentukan diagram orbital bukan dari awal, tapi yang elektron terakhir. Ini dia ya. Nah berarti bilangan kuantumnya N sama dengan, nah di sini ada 4, berarti N sama dengan 4,
L karena dia subkulit S, harganya sama dengan 0. Kemudian M-nya karena dia subkulit S berarti 1 kotak yang disumbangkan, harga kotak itu 0. Nah, di sini berapa elektron yang diminta? 1, berarti ke arah atas saja. Sehingga M sama dengan 0. Nah, kemudian yang terakhir S. Karena dia ke arah atas berarti plus setengah. Nah, ini dia caranya ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ketemu kembali dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.